Oke, next apa lagi? Nasi Padang. Tahu nggak ada sesuatu yang membahagiakan? Kemarin anak gue yang cewek tiba-tiba bilang, aku pengen makan rendang. Itu jarang sekali. Ini anak kalau nggak makan pizza, makannya cheeseburger. Tiba-tiba pengen makan rendang. Dan memutuskan untuk makannya pakai tangan. Gue bangga banget. Bangga sekali. Dipo pakai sendok garpu, makan rendang. Pengen gue ludahin tuh. Makan Padang, makan sendok garpu. Gila lu. Terus anak gue makan rendang. Terus dia bilang, kok keras? Emang ini yang namanya rendang. Ternyata dia pengen makan kikil tapi gak tahu namanya apa. Salah. Dia mungkin gue yang salah sih. Itu yang dua, karena yang maju dari dulu ya cuma dua. Kalau nggak Pak Jokowi, Pak Luhut, udah itu aja. Terima kasih banyak semuanya, selamat malam. Selamat datang di Dota ID Weekly Box. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Sabar. Nanti gue akan cerita tentang kenapa gue bisa stand up di Mata Najwa dan kenapa pembahasannya dan stand upnya seperti itu. Tapi sebelumnya seperti biasa, mari kita bahas soal apa yang terjadi seminggu ke belakang. Hari Senin pagi, gue diundang Andovi dan Andreas untuk bikin konten mereka yang ada di TikTok. Gue diajak ke cafe namanya Mad for Coffee. Ini adalah cafe atau coffee shop punyanya Andovi sama temen-temennya dia yang sama-sama vegan. Si kafenya juga kafe vegan, makanya nggak ada susu kambing, susu sapi, susu anjing, tidak ada tuh. Semuanya pilihannya adalah oat, almond, soy gitu-gitu. Gue nyampe situ karena gue ngantuk, gue mesen kopi kan, kopi gue mesen americano dan enak kopinya. Abis itu gue diajak bikin konten. Kontennya itu gue bikin beberapa konten. Satu draft pick, jadi persis kayak draft pick NBA All Star, tapi kemudian tematiknya beda-beda. Kemarin itu draft picknya adalah draft pick komika-komika terbaik Indonesia. Terus gue sempat bikin blind pick juga, itu seru. Pokoknya intinya kontennya seru sekali. Gue kan selama 3 bulan ke belakang, bahkan sebelum-sebelumnya juga, itu kan sering banget ngisi konten orang kan, diundang untuk wawancara dan segala macamnya. Gue akuin konten Andovi dan Andreas ini adalah pengalaman syuting yang menyenangkan. Pas gue lihat contohnya, oh ini lucu nih, tapi pas dikerjain lebih seru lagi. Jadi harus saya akuin, saya mungkin tidak suka-suka banget sama Andovi ya, yang agak berlebihan nih, mengagumi Kobe Bryant dan Lakersnya. Tapi harus gue akuin itu konten lucu sekali. Abis itu gue ngobrol banyak sama Andovi banyak nanya soal kepindahan gue ke New York, sambil gue nyobain menu vegannya dia. Nah, cuman sayangnya gue lupa sih tepatnya menu apa, Nanti kalau lu kesana lu cari aja. Waktu itu Panji pernah makan apa ya? Terus orangnya bilang, Panji itu siapa ya? Tapi gue waktu itu makan, pokoknya makanannya pedas gitu ya. Itu sebenarnya menu Manado kayaknya. Cuman karena vegan, dagingnya itu walaupun teksturnya sangat kayak daging, tampilannya juga kayak daging, tapi itu sebenarnya bukan daging. Itu tuh kayak campuran jamur dan apa gitu, gue nggak tahu. Tapi nikmat sih, harus gue akuin tuh enak. Gue rasa secara porsi, kalau kita ngomongin soal makan sehat, karena itu tentu sebagai tempat vegan, kesehatan adalah aspek yang penting. Itu sebenarnya oke tuh segitu tuh, itu pas. Kalau buat gue sih butuh nambah 2 kali tuh.
untuk kenyang, tapi kan porsi gue juga bukan porsi orang normal ya. Itu enak. Presentasinya juga menarik, dia kayak bowl besi gitu. Cuman menurut gue yang agak bikin kurang ya, sebenarnya bukan nggak kurang sih, tapi ya jadi keganggu gitu. Itu tuh sayur mayur yang ada di sampingnya itu tuh kelihatan sangat generik, nggak cocok sama menu yang begitu unik dan enak gitu menurut gue ya. Karena makanannya enak sekali, rasanya enak. Lu ngeliat daging palsunya itu kayak enak. Dan memang enak, maksudnya tampilannya enak. Tapi ini tuh generik sekali gitu. Tapi sih enak sih, menyenangkan sekali. Gue sih sangat menyarankan Mad for Coffee, daerah Cipete kalau gue nggak salah. Lupa sih gue daerah mana, nanti lu cari tahu sendiri lah. Halo, nama saya Nubida Lopez. Dari dulu saya ingin menjadi stand up comedian, tapi nggak pernah bisa, karena saya nggak lucu. Saya nggak punya keberanian. Tapi you know what? We have to start somewhere. Gue nggak peduli, gue kemungkinan bisa lakukan bom. Comika, Selasa, gue nggak tahu Selasa kapan, tapi gue janji sebelum 2024. Gue janji. Kejauhan. Oke, sebelum November. Sebelum November sih. Tolong yang datang jangan duit gue baik Open mic yang Selasa itu sangat helpful. Oke. Ini kan emang untuk siapapun. Oke, paham. Siapapun. Yang Kamis lah. Yang Kamis itu untuk stand up Indo, untuk profesional. Oke, jangan. Belum. Oke, gue janji. Oke. Ada di YouTube gue. Ada, gue janji, please. Oke. Tips. I know you say it all the time, you go everywhere seminar di dunia. Yeah. How would you let me find my voice? Every stand up comedian has their voice. Yeah. You know me personally, I think. Gak usah. Here's what I want to tell you. Don't mind your voice. Don't mind your persona. Just learn to write jokes. And here's the first tip. Write your jokes. Apapun yang lo mau ngomongin, walaupun luar kepala Ji, just write it down. Abis itu lihat kalimat dan kata yang kalau lo buang tetap bikin joke-nya lucu, buang. Itu paling penting. Anda ini suka bertele-tele, orang Indonesia tulis semua kalimat dan kata yang lu baca yang nggak ada hubungannya sama punchline-nya, yang kalau lu buang masih tetap lucu, itu lu buang. Sehingga concise. Sebenarnya lucu sih. Gue pakai konsep yang sama di editing. In editing, sometimes you have to kill the editing. Betul. Sometimes kalau lu nggak lucu, gue ngomong editor, udah kalau masih lucu cut aja. Iya. Oke. Gue akan coba. How many minutes is the open mic? 5 minutes. 5 minutes. Okay, got it. Oke. Nah, udah dari situ sorenya gue dan tim anak-anak markas bersama dengan Angga Diandri, co-CEO gue, mampir ke kantornya Mas Salman Aristo, Wahana Kreator. Karena kami berencana bikin kerjasama. Gue pengen belajar banyak soal nulis film, beliau dan tim pengen belajar banyak juga soal nulis joke, nulis bit, belajar stand up comedy. Jadi rencana kami mau berulang. Gue tuh masuk ke situ tuh ngeliat, wah ini film-film yang melibatkan mereka nih, yang mereka tulis, yang mereka namanya apa ya? Kalau skrip mungkin bukan inkubator ya. Tapi Mas Salman Aristo dan tim tuh terlibat dengan begitu banyak naskah film-film legendaris sih. Jadi terhormat untuk bisa kerja bareng. Nah Selasanya gue berangkat nih. Gue berangkat ke Yogyakarta. Gue ingat gue berangkatnya siang. Lalu nyampe Jogja sempat makan sebentar. Terus abis itu gue ke hotel untuk istirahat. Malam gue berangkat. Si stand up-nya itu, atau nanti gue bahas belakangan aja biar bisa lebih panjang lebar ya. Tapi intinya stand up itu berjalan dengan menyenangkan, happy sekali. Lu tahu dampaknya seperti apa, memang cukup viral. Abis itu itu sebenarnya pala gue tuh pusing. Gue sempat minta Panadol, tapi baru berani minum Panadol setelah acara. Akhirnya gue minum Panadol, terus gue nyari makan mie kuah gitu. Namanya mie apa gitu, gue lupa nama tempatnya. Diajak sama panitia, sama si Ipal, LO gue, ke si tempat makan ini. Jadi kayak keringetan, enak lah, puas lah. Abis itu gue tidur, tapi juga gak bisa lama-lama tidur karena jam 3 mesti bangun, setengah 4 mesti berangkat. Karena gue mesti pagi-pagi banget nyampe Bandara Jogja yang baru itu. Karena jauh kan jaraknya dari Jogja. Pesawat gue jam 6.20.
Gue terbang itu hari Rabu, terus gue pulang dulu sebentar, siang gue ke markas karena ada town hall meeting se-markas, memperkenalkan ada orang baru, melepas ada orang yang mau cabut, sambil ngasih tahu pengumuman-pengumuman yang ada di perusahaan, pengumuman hal-hal baru, sistem dan segala macamnya. Terus gue inget Rabu malamnya gue open mic lagi, ada open mic gimana nanti, open mic hot topic. Lu intel ya? Lu pengen tahu berapa tuh? Lu intel. Lu yakin lu intel gue ya? Potongannya sih potongan intel. Hah? Ya nggak akan ngaku intel juga. Nggak akan ngaku. Hormat gerak! Enggak. Enggak. Aku Adit. Terus udah hari Kamis. Oh, hari Kamis gua datang ke studionya Tretan Muslim. Slim, makasih ya Slim. Hah? Slim, makasih ya. Udah diajak ke sini makan. Hah? Iya ini tuh vlog gue, kan gue selalu bikin b-roll, masukin ke vlog gue. Makasih ya. Tuh diajak ke mana? Why? Bebeknya enak sekali. Lu di Jakarta ada di mana aja? Di Kemang, di Bintaro. Kemang, Bintaro. Bebek Carok. Bebek Carok. Bebek Carok di Bintaro. Kemang, Bintaro. Kemang, Bintaro, Sunter, Depok, Serpong. Tolong kalau di luar Jakarta? Di luar Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Samarinda. Tuh, nih kan gue suka bikin konten makan tuh sambal. Tadi gue dikasih 3 sambal, 3-tiganya enak. Favorit gue yang terakhir yang namanya Sambal ancor. Ancor. Tapi bebeknya juga enak, bebeknya lembut. Terus gitu, namanya apa sih yang hitam-hitam? Bumbu hitam, bumbu hitam. Bumbu hitamnya juga enak. Terus si ininya, Serundengnya. serundengnya juga enak. Pokoknya enak banget lah, enak sekali. Berapa sih harganya satu porsi? Kalau yang gede 39. 39.000. Ya memang terjangkau buat anak-anak bupati gitu. Soalnya ada orang biasanya bandingin sama kaki lima. Kaki lima 20.000, mungkin 19. Tapi ini bener itu murah itu segitu. Iya, apalagi katanya di Kemang dulu kita buka di food court sama pengelolanya sampai ditegur, Mas ini kemurahan. Tapi tolong didukung, enak sekali. Dan ditunggu konten gue yang muncul di YouTube-nya dia. Ya. Kalian tahu Bang Panji makan pedes sambil menentukan pilihan presiden. Diundang untuk bikin konten. Dia sebenarnya ngundang udah cukup lama, tapi gue sempat kelupaan gitu. Ketemu di acaranya Ari Kriting, spesialnya Ari Kriting, kapan bang bikin konten? Oh iya, gue baru inget. Akhirnya dijadiin tuh hari Kamis kemarin, mampir ke tempatnya dia. Nah, di tempatnya dia, gue nyobain akhirnya. Gue tuh kan plant-based sejak 2019. Dan kalaupun gue makan daging di cheat day gue, itu nyaris selalu adalah daging. Kalaupun enggak ikan. Gue jarang banget makan unggas-unggasan. Jarang banget. Bahkan gak pernah makan burger, gak pernah makan fried chicken. Dan pada akhirnya gue kan sekarang Mediterranean diet ya, jadi gue masih makan ikan. Tapi biasanya cheat day gue tuh biasanya makan steak gitu, makan daging. Nah, jadi kemarin tuh gue baru pertama kali lagi makan bebek. Padahal gue suka banget bebek pada zamannya. Tapi nggak ini ya, nggak sampai kangen, nggak sampai sakau gitu karena kayak gue nggak makan McDonald's sama sekali loh dari gue 2019 sampai sekarang. Nggak sakau karena ya udah pernah makan nggak ada rasa kangen karena udah pernah. Gimana sih? Udah sering. Nah jadi makanya kalau gue kelihatan lahap itu karena gue emang seneng banget makan bebek dan udah lama nggak makan bebek. Dan gue seneng sambal kan, lu tahu gue punya konten makan tuh sambal. Dikasih sambal yang nikmat sama Muslim. Tapi di luar itu obrolan sama Muslim lucu sekali. Muslim itu kayak di gua tuh rasanya kayak partner siaran gue di Good Morning America Show, Steny Gustav. Nggak tahu kenapa dia ngomong lucu aja. Steny juga gitu dulu tuh. Steny ngomong tuh lucu aja, gue ketawa mulu. Kalau lu tahu Coki Muslim yang suka mancing Coki ketawa. Di Steny Panji, Steny itu yang sering mancing gue ketawa. Pendengar gue tuh inget bahwa gue tuh ketawa mulu kerjanya. Dan itu tuh yang sensasi yang gue dapatkan dari Muslim tuh kayak ngomong doang aja lucu. Apalagi dengan
konteks joke ya, jadi tambah lucu. Tapi sangat seneng sih gue. Kalau misalkan lu nyari bebek ya, menu bebek yang enak, coba tuh si bebek carok ya, punya Muslim. Beneran deh. Bebeknya oke. Bebeknya kayak lu makan di resto-resto bebek. Tahu nggak resto-resto bebek mahal? Tahu nggak mahal sih ya. Ya lu tahu lah kan ada kelas-kelasnya. Yang legend-legend lah. Tapi harganya tuh turun ke bawah, di atas bebek-bebek pinggir jalan. Jadi kayaknya tuh Muslim pengen ada di antara. Bebek pinggir jalan kan ya kurs lah ya, sambelnya kurs, bebeknya ya seadanya. Yang ini bebeknya oke sih, sambelnya juga oke, tapi ya harganya sekian. Nah si Muslim tuh masuk di tengah. Enak sih, saya sangat merekomendasikan, suka sekali. Bahkan kalau gua keluar dulu ribet ya, tapi gue dikasih sambal segini banyak buat gue bawa ke New York. Gila kali Muslim, mikir dikit kayak kasih sambal banyak banget ini. Tapi gue suka banget sih, sambalnya enak banget. Cuman si bangsat nggak di label sih, gue jadi bingung nih bawanya gimana. Coba, aduh bajingan mana berat lagi. Bikin susah jadi Muslim. Tapi emang nikmat banget lah, happy gue makan di situ. Nah terus abis dari Muslim, gue berangkat ke House of Makers, alias dulunya kalau nggak salah namanya House of Magna deh. Magna Coffee itu di situ. Kalau bikin konten Magna Talk sama Ias Lawrence juga di situ. Kenapa? Karena Comika untuk pertama kalinya bikin show dalam bahasa Inggris. Kalau open mic kan sering, tapi bikin show dalam bahasa Inggris tuh baru aja kemarin diajak kerja sama Ias Lawrence. Ias Lawrence waktu itu menghubungi Angga Diandri, bilang, Angga kita bikin acara stand up pakai bahasa Inggris yuk. Ayo, katanya si Angga, dikerjain, jadilah sebuah acara berjudul In English Please. Yang mana jagoan-jagoannya turun gunung semua. Regi Hasibuan, Mo Sidik, Panji Pragiwaksono, Ligwina Hananto, dan Carlton Jensen. Dan Sukraj. Kami stand up di situ, sold out, habis, kapasitasnya kayaknya 50 sih. Plus teman-teman dari Magna, menyenangkan sih, gue jadi headlinernya dan pecah sih, semuanya pecah. Tapi kayaknya yang paling mengejutkan itu si Sukraj. Banyak orang kayaknya nggak tahu Sukraj, tahu Mo, tahu Regi, tahu Wina, tentu tahu gue, tapi nggak pernah tahu Sukraj. Sukraj bawa joke-joke solid andalannya, pecah banget di situ, gila. I thought it was a temple. Jadi kita harapkan ini ada kelanjutannya, atau setidaknya ini membuka jalan untuk Comika bikin lebih banyak show dalam berbahasa Inggris. Nah itu hari Kamis. Hari Jumat, seingat gue tuh gue kayaknya, gue lupa apa, tapi yang pasti gue diundang oleh Fadi untuk diwawancara. Nah Fadi ini mungkin lo kenal, dia bawain insert, terus dia punya kayak acara, dia kayaknya ada acara TV kayak jalan-jalan atau eksplorasi gitu-gitulah. Tapi dia juga bikin film. Nah dia juga moto. Nah gue diundang tuh ke tempatnya dia. Judul kontennya itu adalah Off Cam kalau nggak salah. Judulnya Off Cam. Dimana dia motoin bintang tamunya, lalu habis itu ngobrol. Konsep yang menarik menurut gue. Unik sekali. Gue ngeliat punyanya Bonar juga gitu. Bonar difotoin, habis itu diajak ngobrol. Terus gue juga difotoin, fotonya bagus-bagus, gue happy sekali, terima kasih Fadi. Dan obrolannya juga menarik sekali. Lagi-lagi gue ketemu sama konten yang pertanyaannya tuh tidak membosankan. Sebenarnya secara umum, kalau diwawancara sama konten kreator selalu menarik. Karena dasarnya penasaran. Kalau diwawancara ini maaf ya, diwawancara sama jurnalis tuh biasanya bosen karena nggak penasaran mereka tuh, kerja doang aja. Nah pertanyaan Fadi bagus-bagus banget, gue seneng banget. Ada banyak hal tentang gue dan Comika yang banyak orang gak tahu dan gak pernah gue ungkap. Terungkap di konten off camnya si Fadi, ditungguin aja. Abis itu Sabtu gue gak ada, gue cuman lari sore, udah lama gak lari. Jadi gue lari sore. Terus, walaupun harus gue akuin banyakan jalannya sih. Terus hari Minggu juga gak banyak kegiatan, gue cuman ngajak keluarga gue brunch di sebuah tempat namanya Le Vent Boulangerie. Dia kayak pastry shop gitu. Ada kopinya,
ada pastry-nya, enak gila. Terutama pastry-nya, enak gila. Anak-anak gue tuh seneng banget croissant. Suka kayak French toast gitu suka. Nah pas sampai sana kami nyobain, enak banget, buset dah. Enak banget, cuman penuh, rame. Harusnya kesana tuh jangan Sabtu Minggu ya. Atau Sabtu lah setidaknya, Sabtu siang gitu. Kalau Minggu sih penuh banget tempat brunch. Walaupun gue sih dapat kursi, dapat meja dan ada juga yang kosong-kosong. Cuman penuh, emang rame aja. Sementara itu kan kayak tempatnya tuh kayak enaknya kalau kesana tuh sepi gitu. Pagi-pagi atau jam 10, jam 11 gitu. Coba kesana deh pas weekdays, pasti seru. Nah itu dah, itulah kegiatan gue dalam seminggu. Sekarang, gue mau cerita soal stand up gue di Mata Najwa. Karena lebih dari sekedar itu stand up yang bikin heboh, ada kisah menarik di baliknya. Jadi, mungkin ada yang tahu, gue waktu itu pernah di salah satu open mic. Harusnya videonya sih si Adit punya juga. Di salah satu open mic, tuh gue nyobain sejumlah joke gue terkait pemerintahan. Lu tahu nggak bahwa sebenarnya ada gosip salah satu nama yang katanya mau jadi cawapresnya Anies adalah Luhut bin Sarpanjaitan. Iya. Tepuk tangan. Luhut via Golkar. Karena kan pimpinan Golkarnya ini lagi kena kasus minyak. Siapa yang ngurus minyak? Luhut bin Sarpanjaitan. Cuma nggak jadi. Tahu nggak kenapa? Sibuk. Ditelepon Pak Luhut, mau jadi cebok. Dia baru aja dapat jabatan baru, udah tahu lu? Dia sekarang ngurusin polusi Jabodetabek, gila kali. Iya, Covid dia yang ngurusin, minyak dia yang ngurusin, air dia yang ngurusin, danau 15 biji di Indonesia dia yang ngurusin, sekarang langit dia urusin. Sampai geledek dia urusin, kasihan Zeus. Terus gue ngomong gini, seneng deh ngomong kayak gini di depan tim ses Ganjar. Jadi ada tim ses Ganjarnya kalau nggak salah megang sosmed gitu. Seperti ketawa, terus gue bilang sama mereka, lu tau nggak? Kemarin tuh gue ditawarin untuk stand up di Mata Najwa. Tapi gue punya syarat gue harus boleh ngomongin Luhut, Siti Nurbaya, dan Erick Thohir. Terus nggak ada kabar. Terus gue bilang, kayaknya mereka takut, pengecut mereka semua. Udah nih. Dan memang kejadian seperti itu. Jadi pas berapa lama yang lalu gue ditawarin untuk stand up di Mata Najwa. Gue tanya acaranya taping, off air yang ada live streaming. Oh mahal dong kata gue. Udah mah acara off air di depan dan dikasih tahu kan venue-nya di mana tuh 5.000 penonton. Di depan 5.000 penonton. Di live streamingin pula, mahal dong. Gue masukin harga gue. Terus dinego. Gue bilang boleh, tapi gue boleh ngomongin ini dan ini. Dan gak ada kabar. Pada akhirnya tuh gue sebenarnya agak menyayangkan gak ada kabar. Karena guanya, kalau misalkan harganya gak harga gue, tapi gue bisa punya keleluasan untuk ngomongin apapun yang gue mau, apa yang jadi keresahan gue, hayu dah. Terutama karena konteksnya adalah acara para capres, bukan debat memang, tapi memang ini acara politik. Gue tuh pengen ngambil ini. Karena terakhir kali gue stand up di acara politik serupa seperti ini, gue ngebom parah. Itu adalah tahun 2012 apa 2013, ya 2013 deh. Apa 2014 ya? Pokoknya di acara Pilkada Jabar, gubernur. Ceritanya cukup legendaris lah. Intinya gue disuruh manggung di Sabuga dan gue disorakin satu Sabuga. Itu karena kesalahan gue sendiri. Gue datang dengan congkak dan arogan. Gue kalau nggak salah baru aja kelar mereka dalam bercanda. Jadi gue yakin dengan joke gue ini pecah di semua kota. Ini joke bagus banget, yakin gue. Kalau nggak mereka dalam bercanda masih bangsa. Tapi gue abis kelar tour lah intinya. Lalu dapat job ini, disuruh manggung 5 menit doang. Gampang kata gue 5 menit. Gue kemudian joke-joke solid dari acara tersebut. Menuju ke sana gue tahu bahwa gue harus punya joke lokal nih. Harus ada joke yang kaitannya sama Bandung. Biar ada
kedekatannya. Gue kan stand up di depan warga Bandung kan. Terus di saat itu menuju ke venue itu selalu ada tulisan distro ini sudah dekat, clothing ini sudah dekat, restoran ini sudah dekat, ini sudah dekat. Terus gue dalam hati gue pikir lucu juga kalau misalnya ada distro, nama distronya Kiamat, jadi Kiamat sudah dekat. Lame lah, it's a lame joke, I have to admit it. Nah, udah mah gue datang dengan congkak dan arogan, tidak preparation sama sekali, tidak berdasarkan persiapan. Gue nggak riset sama sekali. Gue lempar joke itu tanpa ingat bahwa salah satu calon adalah Deddy Mizwar. Deddy Mizwar punya film Kiamat Sudah Dekat. Gue lempar itu joke, dia ketawa, tapi kameranya nyorotnya ke Deddy Mizwar. Mesti diingat, itu kan ada 3 kelompok, kalau nggak salah 3 kubu mas. Jadi ada ini ada masa partai, semua partai itu bawa masa di situ. Jadi bukan penonton biasa, bukan kayak mahasiswa, bukan kayak Mata Najwa kemarin, ini masa partai. Gue juga salah, gue nggak nanya. Gue pikir, oh ini mahasiswa Bandung kali pada datang. Ternyata itu masa partai semuanya, orang-orang partai. Ya gimana sih pasukannya partai gitulah. Mereka ketika ngelihat gue ngejoke Kiamat Sudah Dekat, yang disorot Deddy Mizwar ketawa, kesan yang mereka tangkap adalah gue pro salah satu calon. Kalimat yang gue dengar pertama kali adalah, atau kata tepat yang gue dengar pertama kali adalah curang. Tiba-tiba, pada 5 menit yang panjang. Gue turun, semua orang kasihan sama gue. Di Twitter semua orang pada nanya, kenapa? Karena itu live di Kompas TV. Kenapa Bang Panji gitu. Sejak itu gue gak pernah ngambil acara serupa lagi. Lalu, fast forward ke masa ini, gue tuh dari kemarin-kemarin tuh open mic mulu kan. Gak ada alasan, orang ada yang nanya, lu ngapain open mic lagi, mau bikin spesial? Kata gue, enggak mau bikin spesial. Gue mau open mic aja, nanti joke-joke yang bagus mau gue taruh aja di internet. Lah emang gak mau dipakai lagi? Nah, gue spesial juga masih lama, gak tahu kali, mungkin paling cepat 2005, mungkin 2025, mungkin 2026. Gue open mic karena gue stand up comedian aja. Udah, gue stand up comedian. Bagian dari pekerjaan gue adalah nulis joke, nyobain joke, rilis joke. Itu kerjaan gue sehari-hari. Ada spesial, nggak ada spesial. Ada lomba, nggak ada lomba. Ada perhelatan, nggak ada perhelatan. Kalau gue bilang gue adalah stand up comedian, ya kerjaan gue nulis joke, nyobain joke-nya, ngetes joke-nya, dan rilis joke-nya kepada publik. Itu adalah bagian dari pekerjaan gue. Nah, jadi kemarin tuh gue open mic aja. Dan cukup rutin kan, lo bisa ngeliat di banyak, tadi weekly vlog, seminggu 3, seminggu 4. Ada momen-momen gue selipin, gue nanya sama Bintang Emon, gue boleh naik gak open mic? Lu boleh, gue open mic. Padahal bukan open mic umum. Si Patra kemarin open mic, gue nyelip juga. Gue mah pengen open mic sesering mungkin aja, karena gue ada joke yang lagi gue develop. Etos kerjanya kayak lagi di New York kan ya, setiap minggu develop 1 set joke yang baru, 5 menit yang baru. Minggu depan cobain 5 menit yang baru, terus aja. Akhir bulan dapat, syukur-syukur dapat 20 menit solid, walaupun ujung-ujungnya 10 menit lah. 15 menit solid. Jadi gue cuma ngakuin itu aja. Kebetulan emang keresahan gue lagi banyak di politik. Bahkan setelah Komikaze lewat pun, gue masih nulis-nulis joke tentang politik tuh. Masih ada banyak joke yang gue kembangin soal politik. Nggak tahu bakal ada Mata Najwa. Nggak tahu. Belum masuk tawarannya waktu itu. Tapi emang karena gue adalah komedian dan keresahannya gue soal di situ, ya gue nulis aja di situ. Tanpa tahu, tiba-tiba tawaran datang. Pas tawaran datang, ditanyain mau nggak manggung di acara ada 3 capres. Tiga-tiganya datang, tiga-tiganya confirm datang. Oke nih, ini kesempatan yang oke. Gue mau balas yang waktu tahun 2012-2013 itu. Masukin harganya nggak masuk. Terus gue bilang, gue mau ambil, tapi gue mau dibebasin untuk ngomong apapun. Nah terus lama tuh gak ada kabar. Sangat disayangkan. Karena gue tuh ngerasa, ini dia nih. Ini dia. Lu tahu istilahnya gak? Lu pernah dengar istilahnya? Ini istilah dipopuler sama Will Smith. If you stay ready, you don't have to get ready. If you stay ready, you don't have to get ready. Untung gue punya etos kerjanya open mic mulu. Sehingga ketika peluangnya datang, ketemu.
I stay ready. Peluang datang gue sikat. Bayangin kalau misalkan peluang datang, gue nggak ngopen mic dari kemarin-kemarin. Dadakan gue nyiapin beat. Apakah akan sesolid itu? Nggak akan. Karena bahkan yang nonton Komikaze pun tahu, di mata Najwa lebih matang lagi daripada yang di Komikaze sebenarnya. Jadi, karena gue bersiap, ketika peluang datang, itu dia. Ini ada istilah, keberuntungan adalah ketika kesempatan ketemu persiapan. Itu beruntung tuh. Nah iya kayak gini nih. Jatuhnya kayak beruntung. Gua dapat job stand up acara politik. Beruntung karena gue kemarin-kemarin abis open mic dan terus open mic ngomongin politik, beruntung. Tapi sebenarnya bukan beruntung kan. Kesempatan berpotongan dengan persiapan. Persiapannya juga nggak tahu untuk apa kan. Kan gue open mic nggak tahu, orang nggak ada jobnya, Komikaze udah lewat. Gue masih open mic soal politik. Nggak tahu bakal ada mata Najwa. Nggak ada spesial dalam waktu dekat. Dan nggak akan pas lah kalau gue simpan ke 2005-2006. Udah keburu lewat momennya kan. Udah pasti akan gue flash itu, akan gue rilis. Entah gimana caranya. Tapi karena I stayed ready, I didn't have to get ready ketika peluang datang. Beneran itu. Yang disebut sebagai beruntung itu adalah ketika kesempatan kawin sama persiapan yang kita lakukan. Pada akhirnya gue dapat kabar, gue diizinkan untuk ngomong apapun. Gue minta tolong, gue pengen ada tulisan atau bukti tertulisnya bahwa gue boleh ngomongin Luhut, Siti Nurbaya, Erick Thohir. Dapat konfirmasi tersebut, berangkat gue. Gue berangkat, gue lupa gue nginep di hotel apa, tapi hotelnya menyenangkan sekali. Sukses untuk hotelnya. Gue kasih lihat lobbynya seperti apa. Pas gue nyampe ke sana, gue coba untuk ngebadanin joke gue. Lalu gue sadar memang ada joke gue yang jedanya kepanjangan lah. Artinya gue butuh half punch nih di sini. Itu adalah joke soal Pak Erick Thohir. Kalau orang nonton, gue taruh di open mic atau di Komikaze ya. Kalau orang nonton si beat Erick Thohir, itu tuh beat Erick Thohir tuh lagi ngomongin Erick Thohir, kecewa, lompat-lompat tuh ke Abdi Telkom. Waktu gue ngebadanin tuh gue ngerasa gue butuh punchline lagi nih karena agak kepanjangan menuju ke sana. Disitulah gue kepikir soal bocah aja tahu PR dulu selesaiin baru main bola. Itu tuh baru kepikiran di situ. Yang nonton di Komikaze juga pasti sadar kalimat itu nggak ada sebelumnya. Gue kembangin di situ. Kagetnya gue itu ternyata salah satu yang responnya paling gede. Waktu gue bawain, pertama-tama pas gue tahu masyarakat atau penontonnya adalah mahasiswa, gue tahu nih joke gue nih tepat. Gue ada di tempat yang tepat untuk joke ini. UGM tempat yang tepat untuk ngomongin ini. Anehnya orang bilang kayaknya anak UGM-nya nggak ini ya, nggak agak kaget ya denger joke-nya. Nggak sama sekali. You had to be there to experience it. Itu pecah banget itu. Bahkan kedengeran sebenarnya. Memang ada, gue curiga emang ada buzzer-buzzer mau matahin dengan bilang nggak lucu ya, nggak ada yang ketawa. Gue bingung. Ada yang bilang joke-nya nggak lucu ya, kayaknya di UGM pada nggak ketawa. Gue bilang lu kalau gue reply gue bilang lu kalau mau melakukan pengarahan opini, lu cari video yang emang nggak ada ketawanya, jangan yang ini ketawanya banyak banget. Terus dia langsung ganti topik gitu. Tapi emang pecah banget. Nah di salah satu momen gue tuh sempat ngomong, gue ngelihat. Jadi gini, sebelum gue manggung itu kan yang bersiap adalah pasukannya Pak Prabowo. Termasuk ada rombongan bapak-bapak ibu-ibu tiba-tiba menyeruak dari belakang pengen duduk di barisan depan. Karena ada yang duduk di lantai, ada yang duduk di kursi kan.
pengen duduk di paling depan. Jadi beberapa mahasiswa yang paling depan itu sempat pindah, diganti sama mereka. Ini orang-orang baru nih. Gue curiga nih anturasnya Pak Prabowo, timnya Pak Prabowo. Ada beberapa orang gue kenal di situ, sosok-sosok yang cukup penting. Nah mereka duduk paling depan. Pas gue stand up, makin ke belakang tuh gue makin ngeliat mereka tuh canggung. Si bapak-bapak ini tuh canggung, mau ketawa tuh khawatir. Karena mungkin takut ketangkap kamera ikut menertawakan atau apa gue gak ngerti. Mungkin tersinggung juga. Tapi barisan-barisan bapak-bapak ini yang masuk belakangan ini kaget sama joke gue. Karena gue udah mulai makin ke belakang tuh gak berhenti kan. Orang terus gue sebut, Pak Luhut gue sebut. Makanya sempat ada momen dimana gue bilang, ini kalau Panji yang diundang emang joke-nya kayak gini, terimalah. Gue tuh ngomong ke bapak-bapak itu. Karena bahkan kalau lu lihat di rekamannya itu kelihatan. Kelihatan itu. Mereka tuh canggung. Tapi gue hajar terus aja. Sampai akhirnya selesai juga setnya. Dan sangat-sangat rapih, sangat-sangat happy. Yang menurut gua ya, yang disayangkan tuh sebenarnya angle pengambilan kameranya dari pihak Mata Najwa. Gua nggak tahu ya, tapi tim TV tuh gitu mulu. Kompas TV termasuk, Indosiar juga termasuk. Itu kalau bikin acara stand up, setiap kali mereka lempar ke penonton, yang diambil tuh selalu yang nggak ketawa. Bingung gua. Cuman ada satu momen yang oke banget diambilnya, itu juga nggak sengaja. Adalah ketika gue ngomong Erick Thohir, tiba-tiba ada anak muda gini, aduh gitu. Walaupun mungkin tidak, maksudnya yang dia gini bukan sesuai prediksi gue ya. Mungkin dia begini karena emang panasan aja. Tapi timingnya pas. Tapi sisanya kayak gitu. Gue ingat ada salah satu punchline itu pas dilempar ke penonton. Penontonnya lagi main handphone. Kata gue ngapain dilempar ke arah penonton itu sih. Aneh banget. Gak tahu. Mungkin karena ini ya. Mungkin karena LOT ya, live on tape susah banget untuk ngelempar-lempar. Kalau boleh ngasih tips. Kalau gue di LOT, di treatment LOT. Itu ngambil sekali gede. Atau ngambil per 2, per 3 orang. Gue gak pernah ngambil per 8, per 10 orang. Kenapa? Karena kalau lo ngambil shotnya 10 orang, chances are ada aja yang gak ketawa. Terlalu beresiko. Dan akhirnya kan jadi kelihatan jelek di tayangan lo sendiri. Makanya gue kalau misalnya LOT, kalau mau gede sekalian, bikin wide-nya. Atau lo ngelihat ada orang, ini orang emang disebutnya dalam dunia public speaking hotspot ya. Jadi titik-titik hangat, ketawa mulu, nah itu lo incer tuh. Tips aja untuk para pelaku industri TV yang mau bikin acara stand up. Udah selesai dan responnya gila sih. Responnya gila sekali. Dan banyak orang bilang gue berani. Nggak tahu ya, gue nggak merasa gue berani sejujurnya. Banyak yang nanya apakah gue dapat ancaman. Jawabannya enggak. Kenapa? Nah ini bersyukurnya. Kalau lu ingat, di acara tersebut, Najwa Shihab, nanya sama sejumlah capres. Dia nanya indeks kebebasan berpendapat di Indonesia berapa. Mas Anies jawab 5-6. Jelek dong. Pak Ganjar 7,5. Pak Prabowo gue lupa, tapi bagus lah intinya. Nah, sehingga pendukung Prabowo, yang mana notabene adalah pendukung Ganjar dan pendukung Pak Jokowi, yang notabene adalah pendukung Prabowo dan pendukung Ganjar, itu nggak suka dengan jawabannya Mas Anies. Kebetulan di acara yang sama, gue lagi nyerang pemerintah. Serangan itulah yang dimanfaatkan sama mereka untuk membuktikan, tuh lihat Panji ngomong kayak begini, nggak kenapa-kenapa kan? Siapa tuh kemarin yang bilang kebebasan berpendapatnya 5? Nih buktinya gitu. Jadi gue dimanfaatkan untuk mematahkan omongan Anies Baswedan yang bilang indeks kebebasan berpendapat di eranya Jokowi itu 5-6. Jadi gue beruntung. Seandainya nggak ada isu itu, mungkin pasukannya udah habis kali nyerang gue. Mungkin habis gue, dihajar habis-habisan. Tapi karena ada momentum itu, ada isu itu, akhirnya mereka bener-bener ibarat kata, stop, jangan ada yang nyerang Panji, kita pengen menggunakan si Panji ini sebagai contoh bahwa kita menghargai kebebasan berpendapat. Makanya saya aman. Lucu banget. Ini sekilas saja ya. Karena sebenarnya harusnya terjadinya pembahasannya ada di episode minggu depan. Tapi gue pada akhirnya ketemu sama Pak Erick Thohir. Ketemu. Salaman. Gue tanya, Bapak nonton jokes saya? Nonton. Saya udah nonton. Terus gue bilang, diambil lucunya aja ya Pak. Iya dong. Boleh dong. Kan kebebasan berpendapat. Gitu kita. Lebih lengkapnya
gue bahas di episode berikutnya. Tapi itulah cerita soal mulut Panji di mata Najwa. Di mata Najwa ada mulut Panji. Mulut Panji seperti ini karena memang ya lu yang nonton Festival Hidup Plan Indonesia Maya tau lah gue udah kesel gue. Emang udah akut, gue udah gak peduli lagi lah. Gue ngomongin dan gue seperti yang gue bilang di atas panggung sama Nana, gue bilang gue siap mempertanggungjawabkan, siap gue, ayo. Tapi samperin saya ke New York. Itu aja dari gue, terima kasih banyak dan kita ketemu di episode berikutnya seru. Jadi jangan sampai ketinggalan. Sampai ketemu di episode tersebut. Bye. Tapi setidaknya kita semua tahu bahwa kita semua mesti mengawasi capres-capres ini dan ingat apa yang kita bahas malam ini. Jangan sampai penentuan menteri itu ngebela-belain kebutuhan orang lain bukan kebutuhan kita. Karena setidaknya hari ini kita tahu kenapa nama kabinetnya Pak Jokowi Kabinet Indonesia Maju 2. Karena yang maju dari dulu ya cuma 2, kalau nggak Pak Jokowi, Pak Luhut, udah itu aja. Terima kasih banyak semuanya, selamat malam. Panggung saya itu tadi. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti dari yang Rp30.000 lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.